Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akan Nagarit dengan NIM 15012132277 dari kelas AB 4507. Pada video ini, saya akan presentasikan analisis Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Gojek Indonesia. Baik, ada 4 poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada definisi dari CSR itu sendiri, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga CSR yang dilakukan oleh PT Gojek, dan yang terakhir adalah hasil dari analisis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan sebuah konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Contoh dari CSR itu sendiri seperti perusahaan melakukan pembersihan lingkungan di sekitar lokasi perusahaan atau lokasi pabrik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan dari PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan teknologi yang berasal dari Indonesia yang melayani angkutan jasa ojek yang dapat dipesan melalui aplikasi di handphone. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim, seorang lulusan dari Universitas Harvard di Amerika Serikat. Pada bulan Agustus tahun 2016, Gojek resmi menyandang status sebagai startup unicorn pertama di Indonesia setelah mendapatkan pendanaan senilai 550 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun. Hingga saat ini, Gojek telah tersedia di lebih dari 50 kota di Indonesia. Baik, selanjutnya, terdapat banyak sekali CSR yang dilakukan oleh PT Gojek. Di antaranya ada beasiswa Gojek bagi anak mitra driver. Beasiswa Gojek ini merupakan bagian dari program Gojek Swadaya yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mitra driver. Pada program beasiswa kali ini, beasiswa diperuntukkan untuk salah satu anak kandung mitra driver Gojek atau Gokar yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK yang akan melanjutkan jenjang pendidikannya di diploma atau D3 di Politeknik sesuai dengan wilayah mitra Gojek tersebut. Gojek juga memberikan sederet bantuan pendidikan bagi mitra dan anak mitra driver di ragam jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga jenjang pendidikan S2, yang disalurkan baik oleh Gojek maupun melalui Yayasan Anak Bangsa Bisa atau YABB. Baik, yang kedua ada program kesejahteraan mitra driver yang untuk mengatasi tantangan di masa COVID-19. Program ini berjumlah 12, yaitu diantaranya yang pertama ada penyediaan perlengkapan kesehatan bagi mitra driver, yang kedua ada jaminan asuransi kesehatan bagi mitra driver, yang ketiga ada meningkatkan kesadaran mitra untuk menaati prosedur kesehatan, yang keempat ada program distribusi paket sembako, yang kelima ada program sembako melalui kolaborasi dengan Alfamart. Yang keenam ada program sembako oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa. Yang ketujuh ada paket makanan hemat dan sehat bagi mitra driver. Yang kedelapan ada bantuan pembayaran pinjaman kendaraan. Yang kesembilan ada fitur pada produk untuk mendukung peningkatan penghasilan driver. Yang ke-10 ada program bantuan pendapatan bagi mitra driver yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yang ke-11 ada perluasan cakupan bantuan pendapatan yang didukung oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa atau disingkat YABB. Dan yang terakhir yang ke-12 adanya partisipasi dalam program bantuan pendapatan pemerintah. Baik, berikutnya itu adalah hasil analisis. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, program CSR PT Gojek Indonesia dapat dikatakan sukses. Perusahaan ini menjalankan program CSR-nya di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam penerapan salah satu prinsip CSR, yaitu sustainability atau keberlangsungan,
Program CSR perusahaan ini terbilang berhasil dikarenakan mereka membuat program-program seperti beasiswa Gojek yang sebelumnya saya jelaskan, itu akan berdampak baik dan positif bagi masa depan perusahaan. Dikarenakan dengan adanya program-program tersebut, hubungan perusahaan dengan karyawan akan semakin baik. Dan jika hubungan perusahaan dan karyawan akan baik, karyawan akan berkontribusi lebih banyak. Dan karyawan tersebut cenderung akan lebih semangat dalam bekerja, sehingga tujuan dari perusahaan dapat lebih tercapai. Dan citra perusahaan juga akan menjadi baik di masyarakat, karena perusahaan terlihat peduli dengan karyawan dan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.